Selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya, Merlinda Bian, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 7 Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, saya menjalankan PPG Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Sekarang saya masuk pada tahap UKIN yang salah satu kegiatan di dalamnya adalah praktek mengajar. Sebentar lagi saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7A SMP Negeri 7 Satar Mese. Selamat menyaksikan. Siap hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Baik, kembali saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, bagaimana siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, membuktikan bahwa kita siap menerima pelajaran hari ini, Ibu minta kita semua berdiri. Mari kita lakukan tepuk berlima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berlima. Yes, hebat. Luar biasa mantap. Silakan duduk kembali. Kita siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sebagai insan yang beriman, mari kita membuka pelajaran kita dengan doa. Saya minta salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan untuk berdiri. Silakan. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Altris yang sudah mengantar kita membuka kegiatan pelajaran hari ini dengan doa. Sebelum itu lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah di antara kita yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Iya, Bu. Kalau kita hadir semua, mari kita tepuk salut untuk kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak yang terkasih dan terhebat, mari kita konsentrasi untuk memulai kegiatan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita dihantar untuk menghantar ke dalam tema. Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki keterbatasan? Ayo, apakah kita memiliki keterbatasan? Nah, kalau begitu apa sudah keterbatasan yang ada dalam diri kalian? Karena kurang percaya diri. Ada lagi yang lain? Altris? Ya, Altris silakan. Pemalu. Silakan Jenny. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri, kembali kurang percaya diri, pemalu, kurang percaya diri. Baik, bagaimana kita menyikapi keterbatasan diri? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki keterbatasan. Salah satunya tadi pemalu, dan yang kedua kurang percaya diri. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyikapi keterbatasan ini? Caranya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik. Dan bagaimana pesan
pesan kitab suci berkaitan dengan keterbatasan ini. Bagaimana pesan kitab suci untuk mengatasi keterbatasan itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini di bawah tema kemampuanku terbatas. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana yang diteladani oleh orang lain dan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Baik, adapun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui mengamati dirinya, peserta didik dapat menuliskan 2 sikap percaya diri atas keterbatasan kemampuannya dan menghargai kelemahan sesama. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan kemampuan dirinya. Yang ketiga, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat merumuskan sikap Yesus dalam menghadapi keterbatasan sesamanya. Dan yang terakhir, melalui refleksi, peserta didik dapat membuat moto tertulis yang mengungkapkan keinginannya untuk tidak menyerah. Baik, yang pertama, mari kita lihat secara bersama-sama gambar yang ada di papan ini. Kita diminta untuk mengamati gambar. Sudah? Kita sudah amati? Baik. Untuk menghantar kita mendalami mengamati gambar ini tadi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang kita sudah amati. Apa yang Anda lihat pada gambar? Silakan. Seorang anak yang sedang makan menggunakan kaki. Seorang anak yang sedang makan menggunakan kaki. Oke. Ada yang lain? Baik, yang berikut. Apa yang anak kecil itu lakukan? Anak sedang makan. Oke. Yang berikut, mengapa dia menggunakan kaki untuk makan? Karena dia tidak memiliki tangan. Bagaimana pesan gambar itu bagi dirimu? Apa pesan gambar itu untuk kamu? Ada bisa jawab? Anu? Ayo. Apa pesan gambar itu? Tadi kita ya silakan. Kita harus karena kita sehingga kita tidak selalu yang ada di dalam. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Nona Derlin. Baik, kita gambar itu memberikan pesan bagi kita menurut etik bahwa kita perlu bersyukur karena kita memiliki tubuh yang sempurna. Ada kaki, ada tangan, tidak seperti anak yang ada dalam gambar. Oke, anak-anakku yang terkasih dan terhebat, setiap manusia dikarunia oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Dan tidak seorang pun manusia itu sempurna. Semua manusia itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam diri. Karena itu saya minta anak-anak untuk
menuliskan hal-hal yang dianggap sebagai keterbatasan dalam dirinya. Sekarang tulis hal-hal apa saja yang menurut kalian dalam diri kamu itu merupakan keterbatasan. Nanti sebentar dalam kelompok akan diseringkan. Sekarang tulis dulu sendiri. Keterbatasan apa yang ada dalam diri kalian. Dalam kelompok untuk menggali sebanyak mungkin keterbatasan yang ada dalam diri kita, sehingga di dalam kelompok kita diminta untuk men-sharing tadi itu kekurangan-kekurangan yang kamu tulis tadi itu atau keterbatasan yang ada dalam diri kamu itu di dalam kelompok sebelum kita mempresentasinya di depan kelas. Bisa paham ini? Baik. Ibu yang bagi ya kelompoknya. Oke, kita dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 di sini 6 orang ya. Kelompok tidak. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Anak-anakku, mohon perhatikan kembali. Ini ada LKPD itu sudah siapkan. Silakan kalian kerja dalam kelompok. Baik, coba perhatikan seluruhannya atau permintaan kita kerja dalam kelompok itu. Baik, kita diminta untuk mengidentifikasi berbagai keterbatasan manusia. Baik, di dalam LKPD itu sudah ada itu permintaan untuk kita kerjakan. Baik. Coba perhatikan LKPD masing-masing. Sudah? Sudah? Baik. Di situ diminta untuk perhatikan kata-kata yang menggambarkan kondisi tertentu. Apakah menurut kalian kondisi yang disebutkan dalam daftar ini termasuk keterbatasan seorang untuk menjadi orang sukses atau bukan? Siap? Kalau dianggap keterbatasan, maka berilah tanda centang pada kolom setuju. Nah, bila dianggap bukan keterbatasan, maka berilah tanda centang pada kolom tidak setuju. Kemudian di kolom berikutnya berikan alasan. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Baik, contoh. Kondisinya badanku pendek. Apakah itu merupakan keterbatasan dalam mencapai sukses atau tidak? Kalau tidak, maka centang di kolom tidak. Kemudian berikutnya, alasannya apa? Mengerti? Oke, sekarang dalam kelompok dikerjakan. Saya beri waktu selama 10 menit. Sukses ya, tidak mau pendek mau tinggi, orang bisa sukses. Dan itu apakah orang mau tidak sukses? Bisa, itu tidak.
pengatasan orang kita sukses. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Maju sudah. Kelompok 1 maju semua. Ayo kelompok 1. Ya. Bicara depan. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan saya percayakan kepada teman kami Eti untuk membacakan hasil kerja kami. Nomor 1, kondisi badan pendek. Tanggapan, alasan, menurut kelompok kami karena badan fisik tidak menjadi hambatan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Nomor 2, orang tua optimisme. Tanggapan, tidak begitu. Alasan, karena menurut kelompok kami di mana ada niat di situ ada kesuksesan. Jadi, upaya solusi orang tua tidak menjadi hambatan untuk seorang anak untuk meraih kesuksesan. Nomor 3, aku tidak Selesai dengar kata sudah semua tadi toh. tanggapan setuju. Karena menurut kelompok kami, karena mendengar tanggapan orang lain juga harus diperhatikan. Nomor 4, aku kurang diperhatikan orang tua. Tanggapan setuju. Alasan, menurut pendapat kelompok kami, jika seorang anak kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua, itu akan menjadi masalah baginya untuk meraih kesuksesan karena dia bisa saja mengalami depresi dan menjadi anak yang nakal dan kurang didikan dari orang tua. Sekian jawaban hasil diskusi dari kami. Berikutnya kami tidak tinggal kami berikan kepada teman-teman. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman untuk hasil jawaban kelompok dari kami. Dari kami kelompok 2, silakannya. Kenapa badan pendek bukan merupakan keterbatasan orang untuk mencapai kesuksesan? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena keadaan fisik tidak menjadi hambatan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Jadi, paling tidaknya fisik seseorang, dia mempunyai hak untuk mencapai kesuksesan, asalkan dia mempunyai niat dari motivasinya. Baik. Masih ada tanggapan? Baik, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali kelompok 1. Baik, kelompok berikutnya dek cap-cap dan sebagainya. Keterbatasan psikis sepertinya contoh pemalu, kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba. Baik, keterbatasan dalam hal kemampuan diantaranya kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu. Kemudian tidak menyukai pelajar Indonesia yang yang pertama Presiden Indonesia yang kedua Soeharto, yang ketiga yang keempat Gus Dur, arti Presiden keempat. Kamu pernah lihat Gus Dur di TV? Dia kan begitu. Dia cacat secara fisik tapi dia menjabat presiden. Oke. Pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Silakan, saya mau dengar kelompok 4 dulu. Suaranya mana? Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 tuh. Ayo kelompok 4 silakan. Silakan kelompok 4.
kelas. Ya, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah dipuji ini tadi? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Bisa dipuji memberikan pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Dipuji tidak menjadikan keterbatasan fisiknya untuk mendorong rasa iba dari orang lain. Kelemahan itu menjadi tekad dan semangat untuk mandiri dan sukses. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih dan yang hebat, kisah di uji ini memberi pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih sukses. Dipuji tidak menjadikan keterbatasan fisiknya itu untuk mendorong rasa iba dari orang lain. Tetapi kelemahan itu dia jadikan tekad dan semangat untuk menjadi mandiri dan sukses. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemukan banyak orang yang justru menjadikan kelemahan sebagai alat untuk dikasihani. Mereka menjadi pengemis atau apa? Kalau kita nonton TV, kami minta pengemis ya. Pengamen. Baik. Kalian sudah mendengar karena keuletan banyak orang miskin menjadi sukses. Keuletan dia tekun, terampil, maka dia menjadi sukses dalam pekerjaan. Maka dari itu, keterbatasan dalam diri perlu disikapi secara positif, bukan dengan mengeluh, bukan dengan kita minder, frustasi atau iri, dan menghalalkan segala cara yang pada akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Tapi kita perlu selalu belajar, dan terus belajar agar kita mencapai sukses. Kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati. Kita diajar untuk tidak sombong seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kehebatan yang kita miliki. Justru kita dipanggil untuk berani mengandalkan Tuhan dalam melakukan tugas apapun serta dalam usaha mengembangkan demi meraih masa depan. Nah, kita perlu belajar percaya. Kita perlu belajar percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita mengandalkan Dia. Sekalipun kita memiliki keterbatasan, pasti bisa tercapai. Baik, ini ayat kita kunci yang perlu kita ingat. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ini tertulis dalam kitab Yeremia bab 1 ayat 8. Baik, anak-anak yang terkasih dan terhebat, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita adakan tes sumatif supaya kita mengetahui sejauh mana kita mengerti dan memahami pelajaran yang kita sudah dapat pada hari ini. Oke, ini sudah siapkan. Silakan kalian kerja dan kumpul. Silakan.
merefleksikan tentang kemampuan yang kita sudah pelajari hari ini. Apakah saya sudah mengerti pelajaran hari ini? Apakah saya belum mengerti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan selama mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang telah saya pelajari hari ini? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apa lagi yang ingin saya pelajari? Apa manfaat dari yang saya pelajari hari ini? Supaya kita tidak seperti dia. Baik, anak-anakku sekalian yang saya kasihi, mari sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa, silakan ambil berpoin, silakan tulis tugas untuk mengetahui sejauh mana kita menerapkan pelajaran yang kita sudah dapat sepanjang hari ini di bawah tema kemampuan terbatas. Maka tugasnya adalah buatlah moto yang mengungkapkan tekad untuk tidak gampang menyerah menghadapi tantangan. Moto dapat dibuat dalam kertas HVS. Sudah paham? Baik, anak-anak sekalian yang terkasih dan terhebat, mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang mari memimpin kita dalam doa. Silakan siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Silakan. Silakan mari kita kembali berdiri untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk perhatian hari ini. Sampai jumpa minggu depan, silakan istirahat. Terima kasih.